Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Durotun Nasika dengan NIM 101200161 dari kelas HKIF akan mempresentasikan peta konsep sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Sosiologi hukum memiliki 3 objek, yaitu masyarakat, lembaga, dan interaksi. Dengan adanya sosiologi hukum banyak memiliki manfaat. Di antaranya, hasil dari kajian sosiologi hukum bisa membuka pikiran dalam memahami permasalahan dan perkembangan hukum yang ada di masyarakat, kemudian mampu mengkonsepkan permasalahan hukum yang terjadi, terus memahami perkembangan hukum positif di suatu negara dan masyarakat dengan sosiologi dan hukum. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum ada 2. Yang pertama, dasar-dasar sosiologi dari hukum atau basis sosial dari hukum, kemudian efek-efek hukum, gejala-gejala sosial lainnya, contohnya undang-undang hak cipta. Berikutnya, sejarah perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh Anzalotti dari Italia tahun 1982. Sosiologi hukum lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang ilmu filsafat, hukum, atau sosiologi, dan hasilnya berasal dari mazhab atau aliran. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dihadapkan kepada tradisi dan kemajuan, sehingga muncul konflik. Ini merupakan faktor yang mendukung kehadiran sosiologi hukum. Kemudian, perkembangan sosiologi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi secara susul-menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan secara politis sosiologi. Perubahan yang secara yuridis tidak normal menimbulkan situasi-situasi konflik, sehingga mendorong orang untuk melihat kembali hakikat fungsi hukum. Selanjutnya, paradigma dalam sosiologi hukum. Yang pertama, definisi paradigma merupakan pola atau model berpikir yang pada dasarnya paradigma model dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu dikerjakan dengan metode apa dan melalui prosedur. Menurut Aristotelian, paradigma ini berpusat pada kepahaman bahwa alam semesta ini berhakikat sebagai suatu keteraturan atau suatu tertib yang sudah tercipta dan menjadi ada sejak awal mula. Sedangkan Galilean yang menjabar paradigma dari Aristotelian bahwa semesta adalah sesungguhnya suatu jaringan variabel yang interaktif yang bergerak secara dinamik dan progresif. Kemudian alam pemikiran Eropa Barat. Ada 3 tokoh dalam pemikiran ini seperti Karl Marx, Heinrich Mann, atau Emil Durkheim. Selanjutnya, alam pemikiran Amerika Serikat. Ada 3 tokoh seperti Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, dan Roscoe Pound. Selanjutnya, teori-teori sosiologi hukum. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin, artinya perenungan. Sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata thea, artinya cara atau hasil pandang. Teori sosiologi ada 2 kajian, yaitu kajian struktural dan kajian fungsional struktural. Selanjutnya, hukum dan solidaritas. Menurut Durkheim, solidaritas sosial merupakan kesetiakawanan yang menuju pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan. Solidaritas dibagi menjadi 2. Yang pertama, organik dan mekanis. Selanjutnya, hukum dan perubahan sosial. Menurut Asri S. Susanto, perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang sesuai kemajuan teknologi. Selanjutnya, pembahasan terakhir, perencanaan penelitian sosiologi hukum.
Definisi metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui berpikir induktif. Kemudian, pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum ada 5 macam. Yang pertama, pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum. Yang kedua, pendekatan terhadap sistematika hukum. Yang ketiga, pendekatan sinkronis hukum. Yang keempat, pendekatan sejarah hukum. Yang terakhir, pendekatan perbandingan hukum. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.